Esa itu Kion udah bilang minta adek katanya. Wah, kayak minta McD ya. Iya. Cerita ceria bersama, memberikan semangat baru, kisah hidup kita yang nyata, obrolan babi bu. Yuhu. Yeay. Boleh kita kasih aplaus dulu buat di kita dan juga yang kita berikan aplaus kepada kita dan juga yang sekarang lagi menonton ataupun mendengarkan. Iya dong. Apa kabar? Iya, Semoga iya. kalian semua dalam kondisi yang sehat, Amin. kondisi hati yang nyaman, keluarga juga semua baik-baik aja. Karena untuk yang sudah berkeluarga itu adalah hal yang paling penting, paling membuat hati itu nyaman. Betul. Keluarga kita sehat. Sehat. Nggak ada yang kenapa-kenapa gitu. Itu udah paling mahal harganya sekarang. Betul. Ya. Naik terus. Yang namanya sehat itu menjadi sebuah investasi yang luar biasa. Betul. Yang nanya Kion kemana? Iya. Nah, Kion tuh biasa kalau kita lagi kerja kayak gini, kita titipin di rumah nenek. Adalah ya cuman selemparan kolor lah dari rumah juga. Jadi itu adalah cara kami agar bisa terus berproduksi dengan baik dan bereproduksi. Gimana nih bereproduksi? Waduh, saya kalau langsung ditanya begitu sama ibu, hati saya geter. Habis nenek kan suka bilang, Mbak, kan kalau pulang dari sana ya since Kion tuh kan tahun ini ya, berarti tahun ini insya Allah dia 5 tahun 5 tahun. Wah, cepat banget ya. 5 tahun tuh katanya kan baiknya sih udah punya adik biasa. Nenek sama Muti tuh nyokap gue gitu. Itu tuh udah kode banget. Siap, betul sekali. Ini adalah kisah nyata saudara-saudara. Iya, kisah nyata. Orang kita pingin ya sebenarnya kalau dari sisi gue gitu, pingin sih gitu. Cuman mengingat keribetan dan keriuhan gitu. Jadi tuh suka kadang mikir berkali-kali ketika sekarang gimana nih gitu. Ini beneran gue jadi ketawa beneran karena ini keingat langsung karena pada saat itu Muti itu adalah ibu mertua waktu itu di mobil. Esa itu Kion udah bilang minta adek katanya. Wah, kayak minta McD ya. Iya. Gimana caranya gue? Iya. Kalau aku sih nih ya Bab, kalau boleh jujur, pertimbangannya tuh kalau rezeki aku percayalah sama Yang Maha Kuasa tuh pasti ketika nitipin anak pasti menitipkan pula rezeki gitu. Betul. Tapi yang kamu tau lah, aku kan dari kecil tuh alergian anaknya kan. Iya. Aku tuh lumayan si anak yang dalam tanda kutip beresiko lah gitu. Karena aku dulu waktu lahir tuh kondisinya nih kalau misalnya boleh diberitahu, ada sempet lah tuh kondisi di mana jantungku belum menutup tepat. Jadi kalau misalnya di dengan pakai stetoskop tuh deg-deg gitu. Ada gitunya. Ada. Tapi udah beres. Udah beres nih, udah beres masalah itu. Kemudian selanjutnya adalah alergian kita tuh anaknya. Betul. Tahu nggak makan apa alergi? Apa? Duren. Jadi alergi sulfa namanya. Kalau aku makan durian pas kecil itu sebadan biduran. Dokterku Dokter Santika nih kalau anak Bintaro tahu nih, Dokter Ahmad Santika. Beliau tuh jam 3 pagi udah biasa bukain pintu. Kenapa? Biduran lagi. Yuk sini masuk. Masih pakai piyama gitu. Aduh, makanya pas punya anak yang deg-degan paling-paling, aduh Kion alergi nggak ternyata bener. Dan itu yang akhirnya gue sadar kalau ternyata alerginya Bib itu luar biasa berpengaruh ya. Karena ketika waktu itu kan yang nemenin Bib di rumah sakit kan cuman gue. Orang tua padahal bukan lagi corona ya. Bukan lagi corona ya. Emang cuma berdua. Kami memutuskan untuk ketika proses persalinan tuh cuma berdua biar tidak ada pihak yang panik lagi lah gitu. Karena orang tua gue dua-duanya udah panikan. Jadi kalau ada mereka berdua maaf ya. Bisa masuk lagi tuh bayi gitu. Masuk lagi dia jadi dia. Jadi kita yang repot. Jadi gini, akhirnya gue memutuskan Bab, ketika gue lagi kayak gini, yang dibutuhkan tuh kadang nggak cuma support dari kamu, udah pasti support orang tua, mom supports mom. Itu juga penting banget karena ikatan itu begitu luar biasanya antara moms to moms ya. Iya. Kalau dulu mungkin orang zaman dulu tuh mungkin hanya terikat pada diri sendiri, nggak mikir makanya anak T7, anak T5 gitu. Kalau sekarang tuh setiap mau punya anak, kalau lu gimana sih? Nah itu tuh, kalau lu tuh gimana sih? Ada riset itu sebelumnya. Ada riset sebelumnya. Ada fit and proper test. Wah, panjang. Serius banget dia, serius banget. Ada FGD-nya. Wah, semua istilah gue keluarin. Ada, karena ini menyangkutnya kesehatan
yang cukup aku khawatirkan gitu. Iya, Since iya, aku iya. ada alergi, ternyata kamu juga ada alergi. Iya, alerginya Ya udah. udang kotor. Udah yang kurang dicuci tuh. Nggak tahu. Gitu. Aneh Kurang banget. banget rasanya. Heeh. Bentol semua. Emang Aduh. gitu. Kalau reaksi kami berdua gitu. Nah, Kion akhirnya kayak gitu juga. Tapi Iya. alhamdulillah sih sampai detik ini dia nggak yang gimana-gimana Iya, banget. iya. Pernah sekali itu parah, Betul. cuman ya udah gitu ya. Pertanyaannya ketika nanti kita punya anak kedua tuh alergi lagi gak sih? Itu kan Nah. harus nanya sama seseorang yang juga sudah punya pengalaman. Betul. Adalah anaknya let's say mungkin yang pertama alergi. Iya. Yang kedua tuh gimana? Nah, ini teman kita kita tetanggaan Bintaroan. iya, jadi seperbobi, Apa tuh? bocah Bintaro Wah. gitu. Seperbobian gitu. Super Bobby. Iya, kita mau nanya karena nanya. udah bisa dibilang udah lama gak ketemu juga. Meskipun sekali ketemu ya virtual doang. Iya. Kita sambutnya dan beri tepuk tangan yang paling Iya. meriah untuk Jane Girsa. Hai Jane. Wow, itu satu studio ya ampun. Satu studio. Satu studio. Halo. Udah lama gak ditepuk tanganin Iya. yang biasa MC kita kasih Kasih tepuk tangan tepuk lagi. Jane Girsa. Ini dia. Kalau mau nanti abis ini ada spesial tepuknya tepuk pramuka. Mau? Ada, oke. Gak ada. Nggak ada ya? Jane, apa kabar Jane? Baik, kalian apa kabar Bibu Baba? Baik, alhamdulillah Pun. baik. Ini selain Aduh. aku mau bertanya soal banyak hal ya Jane gitu. Aku mau bertanya dulu kabar kamu. Kabarmu Kamu gimana? lagi sibuk apa sekarang? Terus gimana kabar Keira Keira sama sama Karen? Karen, suami juga apa kabar? Ceritain dulu dong Jane. Iya, ya seperti biasa ya, sama kayak kalian ya kalau misalnya udah sejak awal ya di rumah aja gitu. Banyak juga event-event, acara-acara ya kayak gini virtual. Padahal Iya, kita kangen banget ya. Kadang-kadang menurut kita sebagai ibu-ibu kan itu refreshing ya kalau ada acara ya. Jadi pergi keluar tuh refreshing. Nah ya udah, tapi nggak apa-apa. Jadi sekarang semuanya bisa virtual biar lebih aman ya. Iya. Terus suami biasalah masih ngantor juga, masih WFO, WFH, kadang di rumah di kantor. Kira sekarang sekolahnya juga online. Aduh, Wah, semuanya kebayang ya online. semua online tuh artinya tuh harus investasi laptop lebih atau gimana sih? Pertanyaan aja nih gitu. Ring light. Ring light Kalau juga. ibu ring light. Kuota sih sebenarnya Baba. Bener, itu tuh lumayan banget Iya, ya. iya. Seharian semuanya online Iya. semua kan. Tapi mau soalnya gimana kan? lagi kan kita concern Iya. kita kesehatan yang paling utama. Betul. Mau nggak mau. Iya, jadi ya udah gitu kita jalanin aja Jen ya. Masih Betul. nggak tahu sampai kapan Yes. kita hanya bertatap virtual nih gitu. Terus aku tadi kan ini ya Jen, aku Iya. tuh cerita soal bahwasanya sebenarnya tuh aku tuh butuh teman diskusi Nah, gitu. Per moms to moms an nih. Iya, tapi nyempil dia ya. Ikut-ikutan Iya, aja. Saya Girsa. moderator. Gak apa-apa, justru ada Baba tuh penting banget. Iya, Langsung bener. mengambil keputusan tepat deh. Setuju, Iya, iya, setuju iya, iya. banget gitu. Gue pemerhati lah di sini lah diskusi Pemerhati. kalian berdua. Pemerhati budaya ya. Iya. Budaya ibu-ibu beranak pinak. Betul. Begitu. Nah Jane, ini kan kalau kita ngomongin soal ya kamu lah gitu. Kamu Iya. sebagai seorang ibu yang juga Punya anak dua dua. gitu. Ada suami juga. Ada kerjaan sendiri juga. Itu dia gitu. Aktivitasnya kan. Ada strategi Iya. yang kamu punya untuk bisa mengatur itu biar semuanya Iya. ya tetap Semua stay pada on track gitu. Tempatnya. Semua. Iya bener banget. Jadi dari awal ketika aku memutuskan untuk punya anak yang kedua ini pun memang sangat direncanakan. Jadi kebetulan kan usia udah di atas kepala 3 ya. Iya. Iya. Jadi kan pasti lebih riskan kan. Kalau itu kita Jadi tos memang dulu. Iya. Kita tosnya bolak-balik kalau begini ya. Jadi memang dari awal tuh pengennya jaraknya tuh 4-5 tahun tuh paling ideal kalau menurut kesehatan juga kan dan menurut pemerintah. Nah kemudian tapi kalau 4-5 tahun kayak gue udah ketuaan deh. Jadi gue pikir oke lah kita ambil jarak 3 tahun karena waktu itu pengen selesai nyapih dulu 2 tahun. Oke. Selesai nyapih 2 tahun terus ada jarak. Nah langsung deh kita produksi kan. Nah memang sengaja dibikin tuh tepat mungkin karena rencananya tuh sangat tepat. Jadi aku tuh ulang tahun satu keluarga Agustus semua. Oh. Ini Leo Familia. Wow, gitu. Leo semua di dalamnya ya. Ini keluarga Lion King kayaknya ya. Iya. Hei, si Benya. Jadi segitu tepatnya. Jadi misalnya si Keira itu 7 Agustus, Iya. Karen itu 17 Agustus. Wow.
Aku juga 17 Agustus. 45 nggak nih? Waduh. Ih ampun, Itu merdeka kalau total. boleh tahu keluarnya pada saat pengerekan bendera naik atau pada saat turun tuh? Keren. Upacara bendera. Pagi-pagi dong pas pacara Oh, biar iya, semangat. Terus suami Nah, kamu terus suami juga? 27. Wow. Oh udah Betul. masuknya Virgo ya? Udah masuknya Virgo ya? Virgo kalau dia. Iya. Terus? Jadi memang rencana itu. Nah, ketika udah kita rencanain pas 3 tahun ya berarti jaraknya kan, Iya. Kira dan Karen. Nah, ya udah jadi sama nih ketika kita rencanain mulai lagi kan menjadi ibu baru lagi, bergadang lagi, Iya. time management lagi, Betul. belum lagi si kakak sekarang sekolah. Terus si adik juga mulai nih kayak lasak lah dalam artian aktif banget kan. Nah ya udah jadi harus bagi-bagi waktu apalagi pas kualitas tidur kan penting banget ya. Wah. Iya. Erat sekali dengan mata panda Iya. ya. Mata saya ini saya udah mulai udah makin Padahal belum ada anak kedua, ada mata panda loh mata dia. panda. Nggak ngerti juga. Mungkin kita. abis ini jadi beruang kali ya. Jadi memang Terus? benar-benar harus disiapin gak cuma fisik doang, mental. Iya, Mental ya. itu. Tapi kamu Iya, bagi waktu sama suami gimana Nah, sih, Jen? Karena biasanya kan harus ada kesepakatan Iya. ya antara suami sama istri. Kita sama-sama kerja nih, kita Benar. sama-sama nyari uang, tapi kita juga harus sama-sama ngurus anak. Nih pembagiannya gimana nih waktu nih? Itu yang terjadi sama gue sama Bib. Kalau lu dengan suami bagaimana? Ini kalau mau jujur ya, mumpung suami gua nggak ada di sini. benar, Iya, nggak benar. apa-apa. Jadi sebenarnya Bongkar aja. Di anak yang pertama itu dia nggak megang. Oh. 100% gue. Oke. Ya, 100% gue. Jadi dia benar-benar percaya ya udah Jen semuanya, keputusan juga Jen lah dalam artian hal kesehatan, pendidikan atau dalam hal kita ngajarin dia segala macam apapun. Nah begitu udah masuk anak kedua nggak mungkin dong kepegang, apalagi kan masih menyusui ASI eksklusif ya kan. Susah dong ketika kita bonding lagi menyusui, si kakak minta perhatian. Ya kan? Bener. Nah, repot banget. di sini nih mulai ada kerempongan tersendiri lah. Jadi ya udah kita mulai bagi-bagi tugas di situ. Iya. Jadi awalnya dia pikir gue kayak superwoman kali ya, bisa kan. Tapi lama-lama kayak, Bo, gak bisa ini. Gak sanggup. Gak sanggup gitu kan. Stres lama-lama, akhirnya ya udah dia mulai mau turun tangan. Tadinya kan misalnya kayak sampai mandiin aja, kan anak gue kan dua-duanya cewek kan. Iya. Ya, dia biasa lah kalau misalnya mandiin anak yang beda lawan jenis, takutnya gimana gitu Iya, kan. betul. Nah, akhirnya dia bagian pakai bajunya aja gitu kan. Oh. Itu udah lumayan banget kan. Betul, itu sangat lumayan. Sangat lumayan. Ya, Percayalah, sangat lumayan. Terus? Atau bagian sikatin gigi, itu udah lumayan banget. Nggak apa-apa. Lumayan. Gak apa-apa, 5 menit itu berharga. Iya, itu berharga buat si ibu untuk Iya, napas. lanjut. Ya, Terus, benar. terus? Jadi memang harus dibagi-bagi dan dia udah mulai kalau kayak ngerti juga kayak mana yang dia bisa bantu. Kalau misalnya makan dia kurang sabar ya, jadi ya udah nggak apa-apa. Sama. Iya. Nih, silahkan tos. Memang Sabar. nyuapin anak itu menyut palanya dari jidat sampai tengkuk bagian belakang. tuh. Iya, kena semua kena Aduh. sih, jujur kena banget Nah, gitu. Itu, tapi akhirnya dia ngambil bagian spare buat main. Jadi ketika aku lagi nyusuin, dia bisa sama si kakak dulu atau Oke. sebaliknya. Ah. Atau sama kakak, dia sama adik gitu. Itu kamu ada pembagian tugas yang Iya. sangat clear gitu nggak sih? Kesepakatannya gimana tuh? Itu kamu ngomongin banget nggak sih Jane Ya, perihal itu atau aku- kayak along the way aja gitu? Pria itu sangat tidak sensitif ya Bapak ya. Iya. Gua nggak bisa membela diri lagi gua. Dor. Jadi memang harus ya dikasih tahu dengan jelas gitu ya, tidak ada implisit ya. Enggak, Iya. harus pokoknya apa yang kita perlu kita omongin gitu Jangan ya Jane. tersirat ya. Ya, jadi harus jelas banget. Misalnya aku mau kayak gini-gini, kamu bisa nggak pegang ini selama ada durasinya 15 menit, selama 30 menit. Kayak lomba jadinya Iya, tuh iya, ada iya, rundown-nya Betul. gitu. Pakai acara ya. Tapi itu benar, maksudnya karena kan laki-laki kan ini ya apa ya, mereka tuh juga apa ya, kalau bisa dibilang kalau kita mungkin lebih fleksibel. Mungkin kalau mereka kan ya karena tanggung jawabnya juga kita juga sebagai istri juga harus ngerti ya Jane ya, kalau mereka tanggung jawabnya mencari nafkah. Jadi memang prioritasnya lagi-lagi udah kodratnya kita nih sebagai ibu Iya gitu yang dong. harus ngurusin anak. Tapi alangkah baiknya suami
itu juga sangat bisa mengapresiasi at least dengan paham nih, si ibu nih capek. Jadi ketika mau rencana punya anak kedua tuh udah diomongin baik-baik gitu. Saya suami juga harus berperan aktif tuh ketika lagi di rumah, ketika lagi merawat anak, tektokan sama istri gitu ya. Itu harus terus dilakukan tuh, harus belajar. Jangan mau nambahnya doang, Bang, gitu kan. Terus apa lagi, Jen? Ke arah bonding anak sih, bonding anak yang paling penting. Jadi kan bukan berarti kalau kerja mulus ya Bang nggak apa-apa, kita juga ngerti kan memang harus menafkahi keluarga, tapi kedekatan dengan si anaknya ini yang harus dijaga. Kan nggak lucu ya kalau misalnya anak misalnya bapaknya kayak ukuran baju anaknya berapa ya nggak tahu emang usia berapa ya gitu, jangan sampai kayak gitu ya. Kion ukuran baju berapa, Mbak? Kalau yang gue tahu dari ukuran Kion umur 5 tahun, ukuran bajunya ukuran baju anak 7 tahun. Nah, gue udah paling gampang gitu. Dia 4 tahun, Mbak. Dia 4 tahun. Ya kan mau 5 nih. Bener, mau 5. Kan dia mau 5. Satu size di atasnya, mantap. Gue kebiasaan dari orang tua gue dulu beli baju agak gedean biar lama dipakainya. Gombrong jadi oversize gitu kan. Gak apa-apa. Iya. Nah ini Jen yang pengen aku obrolin juga gitu, since kamu kan maksudnya punya riwayat alergi, akhirnya tuh turun ke Keira sama Karen gitu. Nah ketika kamu mengetahui hal itu, kamu tuh maksudnya ketika hamil let's say gitu, kamu tuh udah udah mempersiapkan diri belum sih untuk kalau misalnya nih anak kedua alergi, berarti first thing first gue harus ngapain? Tuh si suami juga harus ngapain nih? Nah itu dari awal sesuatu yang tidak dipelajari pas awal punya anak pertama. Jadi pas punya anak pertama ya udah kan kita udah seneng aja hamil gitu ya. Jadi udah nggak kepikiran ke situ-situ. Nah kemudian akhirnya ketika Kira beranjak besar dan segala macam, sebenarnya ketika dia 3 minggu aja itu tuh udah alergi, tapi aku nggak tahu itu alergi. Jadi sampai nggak segitu taunya karena nggak siap kan. Reaksi waktu itu di Kira kayak gimana tuh? Reaksinya gimana tuh? Oh mukanya merah-merah semua sampai leher sampai ke kepala gitu. Sampai kayak mau nanah gitu loh. Sampai dokter bilang ini dikit lagi kalau digaruk sama dia sangat perih banget pastinya dan bernanah gitu. Aku kayak ini alergi dok gitu kan. Ini kenapa ya gitu kan. Mungkin sampai dari kita situ. kiranya ruam doang gitu biang keringet gitu. Ya itu kan di awal pasti gitu. Bilang gitu, apalagi ada yang bilang pakai bedak aja, bedak. Ya ampun itu jadul banget kayaknya. Bedak tuh adalah kunci kalau orang zaman dulu ya. Sore-sore abis mandi tuh biasanya ditepok. Padahal sebenarnya belum tentu itu, dan bahkan sekarang bedak tuh kalau nggak salah nggak diperbolehkan untuk digunakan ya Jane ya gitu. Jadi makin kesini anak pertama ke anak kedua itu update tentang kesehatan dan lain-lainnya tuh makin kita juga makin kita mendapatkan ilmu lah, teredukasi gitu. lah. Dengan concern akan alergi menjadi lebih meningkat dibanding sebelumnya ya di anak pertama. Lebih prepare untuk anak kedua kan. Jadi biar nggak kejadian lagi nih. Soalnya itu bisa dibilang agak mode-nya siap perang karena kalau udah alergi tiba-tiba ya Jane datangnya tiba-tiba, terus habis itu kita juga langkah yang pertama ketika anak alergi tuh harus apa, kita juga sebagai orang tua harus tahu. Betul, gitu. tahu reaksi di tubuh dia tuh kalau misalnya lagi alergi tuh kayak gimana. Sampai segitunya kan. Dokter spesialis yang harusnya biasa handle siapa? Kayak gitu-gitu kan. Benar. Ini sangat mengobservasi sekali apa yang terlihat juga, mulai tingkah lakunya mulai gatel-gatel atau garuk-garuk. Nah itu harus dilihat banget. Apalagi aku paling sedih banget adalah berpengaruh ke tidur sih. Jadi rewel nggak sih kan? Nggak nyenyak ya Jane ya. Sama sekali. Kamu tuh sempat ini nggak sih kayak baca-baca artikel gitu tentang tentang ini gitu, tentang ini semua agar kamu tuh jadi jauh lebih tenang juga gitu ketika kita udah teredukasi dengan baik kan? Iya pastinya senangnya kan kita karena menjadi ibu-ibu di saat media digital seperti ini sangat memudahkan sekali ya untuk cari informasi. Kemudian juga sekarang udah banyak komunitas gitu kan yang bisa kita bergabung. Nah ya udah dari situ kita sharing-sharing gitu, dan ternyata banyak banget informasinya yang selama ini ke skip gitu. Ini udah ada tanda-tandanya dari awal loh Jen, tapi lo nggak lihat gitu kan. Bener-bener ciri-cirinya nih nggak ketangkep sama kamu karena kamu belum ke-update itu. Sampai akhirnya ya udah ketika memutuskan punya anak yang kedua udah siap banget. Makanya aku bilang persiapan fisik dan mental. Karena ya kita nggak pernah tahu worst case. Apalagi nih kan aku lahirannya sesar ya kan, ibu kan. Aku juga sesar. Sama ya. Jadi memang kalau lahiran sesar resiko anak alergi jauh lebih besar. Itu perlu diketahui. Jadi jangan tiba-tiba kayak
perasaan gue nggak alergi, kok anak gue alergi. Itu jangan gitu ketika lahiran sesar gitu. Saya baru ingat lagi nih, bener ya ternyata ya, pernah dikasih tahu nih, dan ini nge-refresh lagi nih obrolan ini. Terima kasih ya ibu-ibu ya. Baba. Karena terlalu steril kan di ruang operasi itu. Padahal kan harusnya baby membutuhkan bakteri-bakteri baik lewat jalan vagina begitu. Betul. Ya nggak menutup kemungkinan anak kedua normal, tapi tetap mikir dulu. Gitu. Mikir lagi. Bisa. Jaraknya jauh loh, bisa loh. Wah, Jen semangat banget nih nyuruh kita lahiran normal nih. Iya deh. Sebentar, saya boleh nyari kalkulator dulu nggak? Saya bagian budgeting. Kalau normal lebih murah justru Jen ya. Normal murah, itu dia. Iya, lebih murah Betul. 3 hari biasanya udah boleh pulang kalau normal ya. Kalau sesar bisa 5 sampai seminggu. Masih inget aja saya dah. Iya, karena kalau yang namanya anak pertama tuh nggak akan terlupakan sih Jane ya. Maksudnya anak pertama, anak kedua tuh masing-masing punya cerita yang kamu nggak akan lupain. Terus akhirnya waktu anak kedua, waktu Karen lahir gitu, dia ada maksudnya the same problem nggak sama Keira gitu perihal alerginya? Nah ini dia, pas udah masuk ke anak kedua, aku kan udah pasti jauh lebih prepare banget. Karena kan memang si alergi itu nggak bisa disembuhkan, fix nggak bisa. Jadi cuman bisa aku cegah sejak dini. Nah makanya jadi dari awal kan aku ambil tuh namanya allergy risk scanner yang ada di websitenya NutriClub. Terus aku cek, ini agak shock sih pas ngecek itu tuh 60-80% pasti alergi. 60-80%. Wow. Oke, itu bisa dicek di situ ya? Bisa dicek di situ. Jadi memang allergy risk scanner itu hasilnya terpercaya dan sudah terverifikasi. Akhirnya pas aku tahu nih hasilnya, aku konsultasi ke dokter juga dong, lagi hamil juga kan. Terus kemudian dokter juga informasiin. Jadi memang ada step-stepnya nih persiapannya ketika nanti anaknya lahir. Contohnya aku kasih tips sedikit lah ya. Boleh dong. Boleh, banyak juga nggak apa-apa. Jangan dikit-dikit dong. Banyak aja banyak. Kita banjurin tips aja nih. Jadi kalau misalnya kita tahu memang ada resiko alergi dari kedua orang tua gitu kan. Nah, ketika kita lagi hamil, mungkin salah satunya adalah menurut dokter juga jangan ketika hamil membatasi makanan. Jadi kita makan apa aja gitu kan. Kayak kita takutnya kena cabang bayinya gitu misalnya, maka alergi gitu. Karena memang resiko alergi, misalnya si babas alerginya apa, belum tentu Kion apa kan, harus beda-beda kan ternyata alerginya. Jadi konsumsi aja dulu semuanya karena membutuhkan nutrisi yang penting kan untuk kehamilan. Terus yang berikutnya itu adalah ketika kita udah lahiran biasa kan kadang rasanya pengen balik lagi seperti semula. Jangan diet dulu lah ya gitu kan. Nah, karena kita jadi tahu misalnya si anak itu paling penting adalah ASI eksklusif 6 bulan pertama. Itu sangat penting sekali untuk bisa menurunkan resiko sensitivitas si anak juga. ASI itu kayak udah paling wah dewa banget ya. Setuju banget sih. Semua nutrisi ada di situ. Dan kemudian kalau ketika udah masuk 6 bulan kan pasti udah mulai pasti, udah mulai deg-degan kan. Betul. Iya, nah mulai bertahap aja sih kalau tips dari aku. Jadi benar-benar jangan langsung wah 4 sehat nih semuanya dikasih 5 bintang gitu kan. Jadi nggak tahu kan reaksi anaknya tuh karena apa gitu. Apalagi kalau anaknya alergian ya Jane ya. Betul, jadi harus menu-menu tunggal dulu kali ya. Gitu. Dulu, aku soalnya kalau dari Jane itu tipsnya, kalau aku tuh baca di ini nutriclub.co.id karena banyak banget di situ artikel-artikel yang menurutku wah ini penting banget nih buat dibaca gitu, apalagi kami berdua sebagai orang tua gitu yang punya bakat alergi gitu, punya turunan alergi juga. Ini salah satunya adalah salah satu artikel yang menurutku bagus banget. Kalau si kecil punya resiko alergi, ada tips-tips juga di sini di nutriclub.co.id. Apa sih yang harus orang tua lakuin? Gitu karena di sini tuh kalau diinfokan gitu nih, kalau misalnya mama sama papa memiliki riwayat alergi, maka risiko si kecil menderita alergi mencapai 40-60%. Adalah hal yang wajar ketika orang tuanya alergi, anaknya ya memang alergi juga gitu. Jadi nggak usah yang kayak wah panik tiba gitu. Dan bahkan kalau misalnya saudara kandung memiliki riwayat alergi, maka risiko si kecil mengalami alergi itu menjadi 25-35%. Turun tuh. Ada tuh gitu. Dikasih tahu juga reaksi alergi yang berbahaya tuh seperti
seperti apa, gejala alerginya tuh seperti apa. Jadi kita tuh udah tahu banget nih contohnya ya, kayak suara serak dan sulit bicara gitu. Ini reaksi anafilaksis katanya. Waduh. Ini soalnya gejalanya gejala alergi berat kalau yang di artikel ini. Terus sulit bernafas atau sesak nafas, bahkan bisa hilang kesadaran atau misalnya kulit pucat dan terabanya sama kulit kita dingin gitu. Itu juga salah satu yang harus kita perhatiin karena itu salah satu gejala alergi berat. Ada tuh semua. Jadi kalau mau cari artikel-artikel detail gitu, ya. Detail ada semua di situ. Dan ini menarik ya ketika sudah menikah dan kita saling nyari tahu gitu. Kamu ada alergi nggak nih? Kita mau mulai program punya anak nih. Harus terbuka tuh. Harus terbuka tuh, harus diomongin. Aku ada alergi ini, aku ada alergi ini gitu. Tapi kalau misalnya ternyata informasinya juga kurang, ya langsung aja ke nutriclub.co.id. Iya, kamu ngobrolin itu juga nggak Jen sama suami kamu? Kayak, kamu ada alergi apa nggak gitu? Benar, akhirnya kita saling daripada saling tuduh-tuduhan. Iya, benar. Iya. Gak enak banget jadi tuh. cekcok ya. Iya. Mendingan saling transparan aja gitu. Kenapa nih gatal-gatalnya? Kenapa, pemicunya apa gitu. Sampai akhirnya kita juga cek ke anak. Karena kalau misalnya dibiarin terus-menerus bisa makin parah ya kan Ibu Bapak. Malah bisa jadi asma ya kan. Ada penyakit-penyakit lainnya. Benar, karena itu leads to another step of alergi lagi tuh. Kalau udah yang kayak ya gitu, alergi awalnya ringan ke berat kemudian udah gak nyaman tuh biasa hidup si anak. Jadi jangan sampai karena kitanya nih ya lack of knowledge gitu, jadinya si kecil yang kena gitu tuh, jangan sampai. Makanya sebisa mungkin kayak tadi Jane udah sempat cerita kalau kamu juga sempat tes alergi risk screener ya. Itu kamu waktu itu step by stepnya gimana? Boleh tolong jelasin lagi nggak Jane? Ya, jadi di allergy risk screener ini sebenarnya sangat gampang sekali. Jadi memang ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaannya gampang kok, bukan esai. Pilihan ganda. Nggak suruh bikin cerita singkat gitu kan enggak ya? Enggak. Enggak, jadi ada pilihan gandanya gitu. Jadi kira-kira mana yang paling relate atau kira-kira paling sering menggambarkan situasi di rumah gitu contohnya. Nah, udah isi tuh beberapa kebiasaan ayah, ibu, kemudian si anak. Nah, baru dia keluar hasilnya. Nah, pas keluar hasilnya setelah aku konsultasi juga akhirnya dokter juga bilang, ini kayaknya memang harus ada pakai tambahan nutrisi yang memang sesuai dengan sensitivitas si anak gitu. Coba Mbak, paham nggak kamu? Tambahan nutrisinya kayak gimana Jen? Laki-laki. Kita suruh push lah belajar dia ya gitu. Kan tadi kamu bilang tadi kan ada tambahan nutrisinya. Nutrisinya kayak gimana lagi nih? Sebagai bapak saya kan makan segala macem ya. Jadinya juga bingung juga. Iya, jadi memang ternyata ini aku juga sama-sama belajar kita kan sebagai orang tua kan. Ada selalu ada ilmu baru. Betul. Jadi ada namanya simbiotik, yaitu kombinasi prebiotik dan probiotik. Dan ada simbiotik khusus kombinasi Fosgos 1:9 dan Debrief yang terbukti klinis bisa menurunkan resiko alergi pada anak. Nah, biasa kan kita mikir, oh itu ada di makanan. Makanan apa juga yang kira-kira nih ada nih si simbiotik tersebut. Itu dia. Biasanya ini kan kita kurang tahu nih. Selama ini kita mikir, oh berarti ada juga ternyata produk seperti yogurt. Yogurt. Kalau misalnya buah itu pisang, pasti suka banget pisang kan. Saya suka pisang. Suka banget pisang. Saya juga. Kalau Kira tuh suka tempe. Nah, ada di tempe sama tahu juga. Tapi memang kalau misalnya kita belum tahu atau misalnya kurang asupan makanan tersebut gitu. Jadi memang kita bisa cobain juga susu formula yang memang ada simbiotik khususnya gitu. Jadi disitulah ya gitu. Maksudnya disitulah akhirnya kita tahu nih kalau misalnya memang anak kita seperti apa, ayo dong kita juga perhatiin nutrisinya. Betul. Gitu ya Jane. Gak cuman kayak ya udahlah makan apa aja lah sehat. Jangan mengentengkan atau ya memperkecil masalah yang sebenarnya justru harus kita fokus banget di situ. Iya. Mantep nih kalau udah kayak gini kan kita jadi tahu ya. Iya, betul. Susu formulanya apa kira-kira ya? Nah iya, apa tuh Jane? Nah, akhirnya kan karena aku juga cari-cari ya, karena nggak mudah untuk mencari untuk anak yang mempunyai resiko sensitivitas tinggi. Seperti kita ketahui kalau nggak cocok pasti pencernanya aneh-aneh deh. Iya. Dari mulai sembelit atau bahkan paling takutnya bisa berdarah. Betul. Bisa BAB berdarah. Jadi akhirnya aku pakai Nutrilon Royal Prosineo. Pertama dan satu-satunya formula terhidrolisa parsial dengan simbiotik yang dipatenkan. Jadi kan kalau anak-anak yang sensitif alergi riwayat alergi ini pasti kan pencernaan
kandungannya juga lebih sensitif. Betul. Nah, makanya kalau Nutrilon Royal Plus Neo kombinasi Special Phosphorus yang tadi udah aku sebutkan dan debrief, itu selain terbukti klinis menurunkan sensitivitas, ada 100% whey terhidrolisa partial dengan sensitivitas yang lebih rendah sehingga mudah dicerna. Jadi di dalam perutnya juga mudah dicerna. Keren. Gitu. Apalagi kan kalau misalnya kasih makan ke anak-anak kan kadang nggak mungkin ya semuanya berwarna-warni, nggak mungkin semuanya dia mau makan ya. Betul. Kan? Pasti ada comfort food, kan? iya ada Betul. comfort foodnya masing-masing juga. Dengan adanya Nutrilon Royal Plus Neo tuh makin lengkap, ada omega 3 dan 6, mendukung kemampuan berpikir, vitamin C dan E, kemudian 13 vitamin dan mineral yang pasti untuk daya tahan tubuh, imun yang paling penting. Imun. Apalagi sekarang, aduh, pengen tepuk tangan rasanya untuk Nutrilon Royal Prosineo. Terima kasih ya sudah hadir di dunia ini gitu. Luar ya. biasa. Karena itu pasti butuh perjalanan yang sangat panjang gitu sampai akhirnya bisa menemukan formula yang paling tepat, nggak cuman untuk untuk si kecil tenang, tapi untuk orang tua juga jadi tenang karena di sini nih nutrisi, vitamin, pokoknya semuanya udah lengkap banget dan udah dijamin aman juga untuk si anak atau si kecil yang alergi gitu. Nice. Oh, gitu. Tadi perjalanan panjangnya ternyata bener loh, udah 40 tahun di riset bidang imunologi. Makanya aku kayak oke, ya udah cocok pasti. Mantap itu. 40 tahun. Kita aja belum 40 tahun, kebayang nggak ini? Kita masih kepala 3. Dia dari kita belum dibuat, dia udah riset. Gile, keren total, beneran. Makanya sekarang untung banget gitu ada nutrisi khusus untuk bisa ngebantu nurunin resiko alergi pada anak gitu. Itu membuat gue sendiri lebih tenang ketika ntar program untuk anak kedua gitu. Karena di situ artinya berarti misalnya nih amit-amit kejadian pun, kalau misalnya kejadian kami berdua sudah siap. Iya, gitu. sebagai suami, sebagai bapak juga jadi lebih siap, tahu apa yang harus dilakukan ya. Tindakan-tindakan preventif apa yang harus dilakukan. Bener. Karena kebayangkan gimana ribetnya, gimana kita harus antisipasinya ketika punya anak yang alergi. Jadi memang ketika ada satu produk yang bisa membantu dan tentunya kita juga dukung dengan nutrisi-nutrisi yang lain gitu dari luar ya, itu sih juga jadi gimana? Yakin ya? Yakin karena juga ada ini ada yang namanya Digital Allergy Prevention Kit by NutriClub. Nah, ini menarik banget ini. Menarik itu. Isinya segala informasi penting tentang alergi, mulai dari apa pemicu alergi, gimana alergi itu diturunkan, sampai gimana cara pencegahannya. Jadi intinya sih sebenarnya udah nggak usah gimana-gimana ya, nggak usah tenang. Kuncinya jadi orang tua tuh emang tenang aja dulu. Kalau udah tenang kita jadi tahu tenang. Oke, anak alergi kan semuanya toh udah lengkap juga. Jadi bisa mama papa tuh bisa pada download aja langsung. Bisa kunjungi website-nya juga di www.nutriclub.co.id. As easy as that. Jadi tenang, pokoknya semua tuh udah ada solusi. Bahkan Jane aja yang kayak cuman teman virtual tapi bisa menenangkan hati kami gitu. Luar biasa. Apalagi dengan lo mengunjungi nutriclub.co.id, apalagi untuk mama papa baru di tengah pandemi gini lagi gitu. Jadi semoga mempermudah. Terima kasih banyak juga Jane, kamu udah bener-bener membuka wawasanku dan membuat aku dan Baba tenang gitu, karena kita tahu banget kamu tuh udah duluan berpengalaman. Kamu juga udah menangani anak kamu yang alergi yang pertama dan yang kedua. Jadi ya ternyata nggak apa-apa lah ya, kita rencanain lah ya. Cari solusi terbaik kan. Tetap penuhi nutrisi seimbang si anak. Itu yang paling penting banget. Kita kasih plus dulu untuk Jen, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Informasi ini nih bisa selengkapnya juga kalian dapatkan dengan mengunjungi dan juga follow Instagram @nutriclub_id, atau sekali lagi kunjungi websitenya di www.nutriclub.co.id. Jane, thank you banget. Terima kasih banyak Jane. Thank you banget untuk hari ini ya. Thank you so much juga. Nanti kapan-kapan main ke studio, kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya. Oke, thank you so much. Makasih juga untuk yang sudah. Makasih, sehat-sehat ya. Makasih banyak, kamu juga sehat-sehat. Terima kasih untuk semua pendengar dan juga penonton obrolan Babi Bu di YouTube channel, di Spotify, di podcast player lainnya. Pokoknya semoga untuk kamu yang lagi mempersiapkan anak pertama, anak kedua, mungkin kamu juga sadar betul kalau aduh nih kayak gue alergi deh gitu. Tenang, semua ada solusinya ya. Jadi yang penting kitanya dulu nih ngobrol sebagai orang tua, rencanain dulu. Habis itu baru deh sambil nyari solusinya. Along the way pasti Tuhan kasih jalan. Amin. Bye-bye.